Battle Through the Heavens. Chapter 19. Bertarung melawan puncak Dou di bintang 3. Namun, ada begitu banyak rahasia dalam diri anakmu. Pertama, ada nyala api yang tidak bisa kamu temui, lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan nyala api yang tidak biasa. Ketertarikanku padamu semakin besar, dan lebih besar. Itu saja. Meskipun pria berbaju hitam itu sedikit terkejut, kekuatan antara Dou Di dan yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh peningkatan metode rahasia kecil, dan kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Lagi pula, bagaimanapun, metode rahasia adalah kekuatan eksternal, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan penyempurnaan Samsung yang sebenarnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan penyempurnaan Samsung yang sebenarnya. Semua yang kamu andalkan pada akhirnya rentan dalam menghadapi kekuatan absolut, jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Pria berbaju hitam itu memandang Xiao Yan dengan jijik. Ada banyak omong kosong. Xiao Yan juga berkata kepada pria berbaju hitam, karena pria berbaju hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, maka dia tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat juang tirani yang tak tertandingi terus memancar dari pria berbaju hitam, dan kekuatan besar itu secara samar-samar berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas pria berbaju hitam, terus-menerus mengaum. King Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi menakutkan dari naga energi hari itu. Xiao Yan diam-diam menyeduh sesuatu di telapak tangannya, dan diam-diam menatap pria berbaju hitam di depannya. Xiao Yan, jika tidak berhasil, kita akan mundur dulu. Yueru tahu betul kekuatan pembangkit tenaga Dou Di. Kata-kata Yueru tidak hanya untuk Xiao Yan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi yang lebih penting, dia peduli padanya. Ini semua alasan saya sendiri yang menyebabkan masalah, jadi saya tidak bisa tidak menyalahkan diri saya sendiri. Sejak aku bertemu dengannya, aku akan menyelesaikannya untuknya. Selain itu, jika kamu tidak main-main dengan mereka, mereka akan datang kepadamu cepat atau lambat. Xiao Yan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan dan dikatakan Yueru. Jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat lezat. Rasa keluargamu beberapa hari yang lalu benar-benar tak terlupakan, tapi saya yakin Anda akan lebih lezat. Pria berbaju hitam menatap Xiao Yan dengan rakus dengan wajah bengkok. Kamu adalah pembunuh keluargamu, kan? Xiao Yan juga jernih dalam pikirannya, dan segera bertanya. Ngomong-ngomong, kalian semua akan mati, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Keluargamu telah mendapatkan sesuatu yang tidak boleh disentuh, jadi itu pantas untuk itu. Pria berbaju hitam itu jelas mengira tiket yang menang ada di tangan mereka, tangannya, dan dia memberi tahu Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenangnya berbicara dengan sarkasme yang sama kepada yang kalah. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh terlibat? Saya sangat ingin tahu tentang hal yang Anda katakan, mengapa tidak memberikannya kepada saya? Xiao Yan berkata dengan jahat. Hahaha, anakmu tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih terlalu banyak berpikir. Pria berbaju hitam itu mengejek dengan jijik. Kupikir kaulah yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Boneka setan emas, ayo. Boneka yang sebanding dengan Dou Di bintang 2. Kamu benar-benar penuh dengan harta karun. Sebelum pria berbaju hitam itu selesai berbicara, boneka iblis emas menyerangnya dengan tinju emasnya tertutup. Bum bum bum. Tinju pria berbaju hitam dan tinju boneka iblis emas saling berhadapan. Satu pukulan jatuh. Pria berbaju hitam itu jelas mundur beberapa langkah karena kekuatan tinjunya sebelum menstabilkan sosoknya, sementara pupil abu-abu Jin Yaopup yang mati dan tubuh perunggu emas yang tidak berfluktuasi sedikit menunjukkan postur meninju. Jelas, setelah pembaptisan dan Lei 9 warna lagi, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka setan emas, kekuatan boneka setan emas saat ini pada daging tidak lemah sama sekali, meskipun ini tidak mengesampingkan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakannya. Semua demi itu, bagaimana mungkin? Boneka ini sedikit aneh.
Pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang sebanding dengan Do di bintang 2 akan begitu kuat, kekuatan guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana itu, pada kenyataannya, seluruh kepalan tangan ditutupi dengan kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Tidak heran dia bisa membuat dirinya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkahnya. Meskipun Golden Demon Puppet berada di atas angin pada awalnya, setelah pria berbaju hitam menjadi waspada, Golden Demon Puppet juga kehilangan kekuatan di bawah kekuatan penuh dari bintang 3 Dowdy of the Man in Black, dan tubuh perunggu jelas tersapu oleh yang hitam. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan ketika dia melihat berapa banyak lubang yang dipukuli. Pertarungan antara iblis emas dan pria berbaju hitam berlangsung terus-menerus. Melihat iblis emas yang akan kehilangannya, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir, karena mereka berdua tahu bahwa sekali iblis emas dikalahkan berikutnya datang Xiao Yan. Kemarahan surgawi Huang Quan. Xiao Yan akhirnya menyelesaikan perpaduan teratai api kemarahan Buddha. Biji teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiao Yan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tepat ketika pria berbaju hitam itu puas, Xiao Yan menyelesaikan fusi Buddha's Fury dan Fire Lotus, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, karena Xiao Yan juga tahu bahwa pria kuat seperti pria berbaju hitam akan merasakan kekuatan kehancuran di hadapannya, itu segera merupakan serangan jiwa dan pergi. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berbaju hitam jatuh ke dalam stagnasi sementara, itulah waktu terbaik untuk menyerang dengan biji teratai api yang berbeda. Selain itu, Xiao Yan percaya bahwa hanya dengan begitu pemenang akan ditentukan dengan satu pukulan. Kemarahan Huang Quan Tian datang dengan tenang ketika pria berbaju hitam itu bangga berurusan dengan boneka setan emas. Puff puff. Pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tidak mandek. Apa kau gagal? Gumam Xiao Yan sambil menatap pria berbaju hitam itu. Batuk, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Untungnya, saya menyiapkan tangan ketika berhadapan dengan Anda para alkemis, hanya untuk mencegah jiwa Anda menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu rusak. Jelas, sebagian besar Xiao serangan jiwa yang dilawan oleh kekuatan di dalam ring untuk menahan serangan jiwa jadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria berbaju hitam itu. Apakah kamu tidak berdaya? Kalau begitu selamat datang kematian. Pria berbaju hitam itu meraung keras. Jiaolong yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras pada saat ini, dan meraung ke arah Xiao Yan. De Jiaolong meraung ke arah Xiao Yan dari atas kepalanya, dan udara penuh dengan suara angin pecah. Kekuatan Jiaolong ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan merasa mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiao Yan juga berbalik teratai kemarahan Buddha di tangannya. Angkat perlahan, temui naga itu dan pergi. Ah! Untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Xiao Yan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata pada saat kritis ini, King Yuan bekerja keras untuk merangsang dendamnya sendiri, dan cahaya putih memancar dari King Yuan untuk menyerang pria berbaju hitam. Serangan jiwa yang baru saja diluncurkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huang Quan Tian Fury milik Xiao Yan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiao Yan bingung saat ini, krisis belum teratasi saat ini, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan singkat ini. Dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan melemparkannya ke tempat hitam yang stagnan, pria berpakaian. Karena pria berbaju hitam itu diserang oleh jiwanya dan jatuh ke dalam stagnasi sementara, naga menakutkan yang baru saja dia padatkan juga menghilang dalam sekejap. Bum bum bum. Teratai api Buddha yang marah langsung menyerang tempat pria berpakaian hitam itu berada. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini. Semua pengikutnya menguap, dan Xiao Yi memancarkan perisai pelindung besar untuk melindungi Yueru dan King Yuan, yang mengalami koma. Xiao Yan juga terengah-engah, melihat ke tempat di tengah ledakan, bergumam pada dirinya sendiri.
Aku harap kamu tidak mati, kamu harus membiarkan King Yuan membunuh musuh.